Rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali homili saya dengan inspirasi hidup Bunda Teresa dari Kalkuta. Bunda Teresa dari Kalkuta mengajarkan kerendahan hati yang mengagumkan dalam kesaksian hidup yang nyata. Ketika begitu banyak wartawan pada masa itu memburu dirinya untuk dijadikan sebagai berita utama, ia justru malah menghindar dan ia memilih untuk bekerja pertama-tama bukan untuk dilihat dan diberitakan, dipuji dan disanjung, melainkan ia bekerja untuk kemanusiaan yang melintas batas dan terus diperjuangkan setiap hari dalam hidup yang biasa-biasa namun dengan hati yang luar biasa. Bunda Teresa mengajarkan lebih banyak kepada dunia melalui keteladanan hidup dan perbuatan baik setiap hari, dan bukan dengan kata-kata yang banyak, dengan polesan kepentingan-kepentingan kedudukan, prestasi dan kekayaan. Hidup dalam kesederhanaan Allah kini hadir di tengah dunia yang mengagungkan prestasi, materi dan kekuasaan. Di mana-mana kini orang mulai bicara tentang gengsi dan harga diri, tentang level jabatan dan tumpukan banyak barang. Tak ada orang yang bisa mengelak perkembangan zaman. Serentak pada saat yang sama mulai kehilangan jati diri imannya. Godaan yang dulu seperti jauh dari tembok biara kini menjadi lebih dekat dan lekat dalam kehidupan kaum berjubah. Perayaan hari ini pun menjadi sebuah isyarat bagi para suster untuk terus menghayati imannya dengan penuh kesetiaan, tanpa perlu terjebak dalam nafsu akan kuasa, harta, dan materi. Kekuasaan, harta, dan materi tidak pernah salah dalam dirinya sendiri, namun nafsu manusia seringkali menjerumuskannya dalam ketamakan dan keangkuhan. Bunda Teresa telah menjadi milik Tuhan bukan karena nama besar dan prestasi, melainkan karena ia merasakan betapa cinta Tuhan yang melampaui segala kelemahan dan kekuatan manusiawinya. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster yang terkasih, hari ini kita sungguh bersuka cita atas peristiwa berahmat pada ikrar kaul pertama, kaul kekal, dan juga pada peringatan hidup membiara mulai dari perak, emas hingga intan. Kita bersuka cita karena dalam jalan panggilan khusus ini, sama saudari kita dalam kongregasi SSPS ini telah menjadi milik kepunyaan Tuhan, sebagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bagaimana perasaan kita ketika kita didoakan Yesus dan kita dipeluk erat sebagai milik Yesus dan juga milik Allah Bapa, dan dalam kasih Roh Kudus kita dipersatukan dalam satu cinta yang luar biasa dan yang mengagumkan. Bagi saya, kita begitu berharga di mata hati Yesus, dan kita diteguhkan untuk melangkah di tengah dunia dengan segala tantangan dan pergulatannya yang tidak mudah. Dalam perayaan kaul pada pelbagai peringatannya, kita dibawa dalam hati Yesus yang rahim dan berbelas kasih. Betapa kita dikasih dan betapa kita dicintai, bahkan dalam kelemahan dan kerapuhan kita sekalipun. Ada dua hal menyentuh yang boleh kita dapatkan dari doa Yesus ini. Pertama, Yesus sangat mencintai murid-muridnya dan orang-orang yang dengan setia mengikuti jalan hidup penuh cinta kasih. Cinta Yesus menjadi titik penting untuk masuk dalam misteri kesetiaan dan misteri ketulusan, sebagaimana ia mengubah jalan hidup para murid
yang pernah menyangkal dan mengingkari dan bertobat untuk mengikuti Yesus hingga kematian mereka yang penuh rahmat itu. Doa Yesus mengubah Petrus yang meninggalkannya, dan doa Yesus mentobatkan Saulus yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Inilah makna doa Yesus dalam panggilan kita, agar kita semakin dekat dengan hatinya dan masuk dalam hatinya untuk menjadi alat di tangan Allah bagi pertobatan dunia. Kedua, Yesus berdoa untuk persatuan para muridnya, agar hidup dalam persaudaraan dan persahabatan yang tulus dan damai. Perpecahan dan perselisihan seringkali membuat roda kehidupan biara menjadi pincang dan kadang indah kelihatan dari luarnya saja. Ketika kita merenungkan Injil ini, maka kita harus memperjuangkan persaudaraan yang saling memaafkan dan membuka ruang kepada sama saudara untuk berubah, bergerak dan berbuah dalam rahmat kasih Allah. Dalam dua amanat inilah kita menemukan kesetiaan Yesaya dalam jalan panggilan yang ia hayati dan ia perjuangkan dalam kesetiaan awalnya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita tidak hanya didoakan, tetapi disertai dan dikuatkan oleh kasih setia Allah yang mengagumkan, yang membimbing dalam suka duka hidup kita. Para suster tidak berjalan sendiri, apalagi sendirian dan kesepian. Sebaliknya, kita dilimpahi kasih setia Allah yang melimpah dalam peneguhan dan pengampunan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Begitu besar kasih Tuhan pada hidup kita manusia yang sering mengingkari jalan salibnya, hingga Tuhan mengampuni dan membebaskan kita dari ketakutan dan kegelisahan hidup ini. Aku milikmu menjadi inspirasi peneguhan untuk peringatan kaul kita dan ikrar kaul pertama dan kaul kekal pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.